Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3, siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Lukas 22 ayat 42b. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42b. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang banget ya kita bertemu lagi hari ini di ibadah online Sekolah Minggu GKI Garing Serpong. Semoga adik-adik masih tetap semangat ya menjalani ibadah online ini. Oh ya, kakak mau tanya, siapa yang 2 minggu lalu ikutan ibadah Zumpa? Ada nggak di sini yang ikutan ibadah Zumpa? Senang banget ya kita bisa melihat lagi wajah teman-teman kita, guru-guru sekolah minggu kita bisa ngobrol walaupun masih secara virtual. Nah, buat adik-adik yang belum ikutan ibadah Zumpa, jangan sedih, nanti bisa ikutan lagi di ibadah Zumpa selanjutnya ya. Yuk sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk ke dalam rumah Tuhan, masuk ke dalam gerbang Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan
Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa memohon penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sebentar, kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang ini udah bulan apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, sekarang udah bulan Maret ya. Udah bulan ketiga di tahun 2021. Artinya, sebentar lagi kita merayakan apa ya? Ya, kita sebentar lagi akan merayakan Hari Paskah. Pasti udah pada tahu dong, Hari Paskah itu kita memperingati apa? Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya di atas kayu salib. Nah, tapi kenapa sih Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib? Yesus mau mati di atas kayu salib karena cintanya yang begitu besar kepada kita. Yuk, sekarang kita mau menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya, dan nanti kita sambung ke lagu Tanda Paku. Yuk, sekarang semuanya adik-adik berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, bunga semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, karena sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, kita mau belajar nih satu lagu, yaitu lagu tema kita untuk Paskah. Yuk kita sama-sama mau belajar ya. Nanti akan dipimpin dan diajari oleh teman kita yang bernama Thalia. Kita mau sama-sama belajar, ikutin pelan-pelan ya. Jesus died on the cross, but on the third day He is risen. Hallelujah, let's praise
Oke, sekarang kita mau masuk dalam persembahan. Yuk adik-adik siapkan persembahannya. Dan seperti biasa, adik-adik bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di sini. Atau adik-adik bisa masukkan persembahan ke dalam celengan adik-adik yang selama ini disimpan. Nah, sebelum itu kita mau menyanyikan satu lagu, Aku Diberkati. Bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, supaya persembahan ini bisa untuk kemuliaan nama-Mu dan semakin memperluas kemuliaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya duduk yang manis, siapkan hatinya, siapkan pikiran, matanya, agar semuanya tertuju kepada Tuhan, karena kita mau mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu, mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu Yesus Sahabatku. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai, memimpin kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 13 sampai 25, yaitu tentang Yesus kembali di hadapan Pilatus. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan mencermati gambar-gambar yang berikut. Gambar yang pertama,
Ini adalah gambar seorang hakim. Adik-adik tahu tidak apa tugas seorang hakim itu? Seorang hakim bertugas menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya di dalam suatu pengadilan. Selanjutnya, ini adalah gambar terdakwa. Adik-adik tahu tidak apa itu terdakwa? Adik-adik tahu tidak apa itu terdakwa? Terdakwa adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Dia melakukan tindakan yang melawan hukum. Apakah dia seorang pencuri, seorang perampok, seorang pembunuh, atau seorang yang berbuat korupsi? Adik-adik, ini adalah gambar yang ketiga. Nah, gambar ketiga ini gambar sebuah gedung dengan gambar palu di atasnya. Kira-kira gambar apakah ini adik-adik? Apakah ini gambar sekolahan? Ataukah gereja? Atau rumah sakit? Kira-kira gambar apa sih ini? Adik-adik, ini adalah gambar gedung pengadilan. Gedung pengadilan ini berfungsi untuk mengadili orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berbuat jahat. Nah, nanti mereka kalau ditangkap sama polisi, kemudian dibawa ke pengadilan ini untuk diadili. Dan nanti mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuatnya. Adik-adik, di sini pula Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus untuk yang kedua kalinya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus untuk yang pertama kalinya. Tuhan Yesus diadili di hadapan Pilatus dengan tuduhan bahwa Yesus itu adalah orang yang menyesatkan rakyat. Tuhan Yesus dituduh juga sebagai orang yang mengaku-ngaku Kristus sebagai seorang raja. Kemudian Yesus juga dituduh sebagai orang yang tidak mau membayar pajak kepada kaisar. Semua itu dituduhkan kepada Yesus. Kemudian Pilatus memeriksa. Ternyata Tuhan Yesus tidak bersalah. Pilatus tidak mendapati kesalahan sedikit pun dari Tuhan Yesus. Kemudian Yesus dibawa ke hadapan Herodes untuk diadili juga. Kembali Tuhan Yesus diperiksa lagi. Ternyata di hadapan Herodes pun Tuhan Yesus tidak bersalah. Kemudian Tuhan Yesus dibawa kembali ke hadapan Pilatus untuk diadili kembali. Jadi Yesus diadili 2 kali di hadapan Pilatus. Tuhan Yesus tidak Tuhan Yesus tidak menyangka. Tuhan Yesus diam saja menghadapi pengadilan di hadapan Pilatus. Meskipun Tuhan Yesus tidak bersalah. Tuhan Yesus diadili di hadapan Pilatus di Yerusalem. Tepatnya pada tanggal ke-14 Nisan. Pada hari pertama perayaan Roti Tak Beragi pada Paskah Yahudi. Kemudian Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala, para pemimpin serta rakyat untuk bersama-sama mengadili Tuhan Yesus. Dan Pilatus berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku.
sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada kudapati kesalahan padanya. Dan Herodes pun tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kamu. Sesungguhnya, tidak ada satu apapun yang dilakukannya setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas? Siapakah Barabas? Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara karena dia seorang pemberontak. Dia juga sudah membunuh banyak orang. Oleh karena itu dia ditangkap, kemudian dipenjarakan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi orang banyak berteriak mendesak dia, katanya, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, kemudian melepaskannya. Akan tetapi, kembali orang banyak itu mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Mereka terus berteriak-teriak katanya, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Sampai akhirnya Pilatus merasa tidak berdaya. Kemudian Pilatus memutuskan untuk membebaskan Barabas dan menyerahkan Yesus kepada orang banyak. Orang banyak itu memukul-mukul Tuhan Yesus, mencaci maki, mengolok-olok, dan mencemooh Tuhan Yesus. Mereka memperlakukan Tuhan Yesus dengan semena-mena, semau-maunya. Tetapi Tuhan Yesus tetap diam. Tuhan Yesus tidak memberontak. Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga. Dia taat untuk menderita, sengsara dan mati supaya kita yang berdosa diselamatkan. Supaya manusia yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan setelah mendengarkan cerita Alkitab ini? Kita harus taat kepada Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga. Kita harus rajin berdoa dan rajin pula untuk membaca Alkitab. Dan setiap hari Minggu kita juga harus rajin sekolah Minggu. Nah, di rumah adik-adik juga harus taat kepada orang tua. Ketika orang tua membutuhkan bantuan kita tidak boleh menolak. Kita harus dengan senang hati membantu orang tua. Ketika di sekolahan, Bapak Ibu guru membutuhkan bantuan kita juga tidak boleh menolaknya. Kalau anak-anak tugas piket nanti di sekolahan harus melakukan tugasnya sebagai siswa, yaitu melaksanakan tugas piket sebagai tanggung jawab. Yang harus dilakukan ya, adik-adik juga tidak boleh lupa untuk belajar. Jangan lupa belajar. Tidak boleh bermain terus-menerus, tetapi harus berimbang ya. Saatnya belajar, adik-adik harus belajar. Saatnya bermain, adik-adik juga harus bermain. Tetapi tidak boleh lupa waktu ketika bermain. Oke? Ini yang tidak kalah penting adik-adik. Ketika teman kalian nanti berbuat salah, kalian tidak boleh mengejek, ya, tidak boleh mencemooh, apalagi menghinanya. Tetapi adik-adik harus mengampuni teman
yang bersalah. Adik-adik harus mengasihi mereka. Seperti juga Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita yang berdosa ini, ya, supaya kita diselamatkan. Adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sekali lagi ya, 1 Petrus 2 ayat 22. Demikian firman-Nya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang taat dan setia kepada Engkau. Rajin sekolah minggu, rajin berdoa, dan juga rajin untuk membaca Alkitab. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat pula kepada orang tua dan juga kepada guru-guru kami. Taat untuk melaksanakan tanggung jawab kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami juga mau menjadi orang yang mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang tua kami, terlebih-lebih kami mau mengasihi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sama kakak Rebecca, kita akan melakukan aktivitas. Gak pakai lama, yuk kita ke aktivitasnya. Nah, untuk aktivitas hari ini, adik-adik perlu menyiapkan lembaran karakter wayang yang akan kita pakai, selotip atau double tip, lalu sumpit, atau kalau misalnya adik-adik gak punya sumpit, bisa pakai stick es krim ya. Stick es krimnya bisa yang dari kayu juga ya adik-adik ya. Dan yang terakhir, kita perlu gunting. Juga kita perlu pulpen. Nah adik-adik, sekarang kita mulai ya. Pertama-tama, kita ambil kertas berisi gambar tadi dan akan kita potong. Nah kakak, sebelum kita potong, kakak akan bagi-bagi nih kertasnya menjadi beberapa bagian. 1, 2, 3. Nah, sudah kan menjadi beberapa bagian. Sekarang kita mau potong nih wayangnya satu-satu. Pertama-tama, kakak mau potong yang ini dulu nih. Nah, untuk memudahkan adik-adik bisa bagi wayang ini menjadi 2. Dilipat. Lalu, adik-adik bisa potong sesuai garis ini nih. Yuk, kita potong ya. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik kesusahan untuk memotong, adik-adik bisa minta bantuan mama atau papa, atau kakak, atau mbak untuk bantu memotong ya. Hati-hati, jangan sampai tangan adik-adik ikut terpotong. Nah, sudah jadi setengah nih. Sekarang kita potong bagian sampingnya ya. Ini kita potong bagian sampingnya. Ya, ini kita jadi satu nih. Ini merupakan tokoh Barabas. Nah, adik-adik kalau sudah memotong, adik-adik bisa ambil pulpen dan tuliskan nama tokohnya di sini nih. Ini dia. Sekarang kita lakukan yang sama untuk tokoh-tokoh yang lain ya.
Yuk, kakak mau potong yang ini sekarang. Nih, kita lihat ini dan dilipat nih adik-adik nih. Adik-adik, kalau misalnya kesusahan bisa minta tolong kakak atau maaf papa ya, jangan dipaksakan nanti, karena kalau kena gunting pasti sakit. Pelan-pelan aja, hati-hati, dan kalau bisa kita potongnya yang rapi. Ya, sudah jadi 2. Sekarang kakak mau melakukan trik nih supaya potongan-potongan yang lain ikut terpotong. 1, 2, 3. Yeay, sudah semua. Sekarang kita kasih nama lagi dong, kayak yang Barabas. Yang ada 3 orang ini kita kasih nama Imam-Imam. Lalu, yang memakai jubah warna merah dengan baju warna emas, itu kita kasih nama Pilatus. Pilatus. Lalu, yang memakai baju warna putih, ini kita kasih nama Yesus. Sementara 2 orang ini yang membawa pedang dan tombak merupakan pengawal. Nah, setelah mengasih nama semuanya, sekarang kita melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kita akan ambil stick es krim yang tadi. Karena kakak memakai stick es krim, kita ambil stick es krimnya dan akan kita pasangkan di tengah-tengah lipatan kertas ini adik-adik. Jadi kita buka dulu, lalu kita ambil double tip, slot tip, dan lalu akan kita gunting. Kita gunting secukupnya. Ambil stick tadi, pasang di tengahnya, dan akan kita tempelkan. Nah, kalau misalnya satu slot tip kurang, adik-adik bisa ambil 2 slot tip dan tempelkan lagi di bagian atasnya. Nah, kalau sudah tertempel, kita bisa copot. Kita copot bagian slot tipnya. Dan kita tutup lagi. Nah, jadi deh wayang kita mengenai firman Tuhan hari ini, yaitu imam-imam. Kita lakukan lagi ya untuk yang lainnya. Yuk, kita lakukan bersama-sama ya. Nih, ambil sticknya, taruh di tengah, lalu kita ambil lagi slot tipnya. Kakak ambil 2 langsung nih. Kita tempelkan lagi. Kalau sudah tempel, kita copot. Ya, dan jadilah wayang kita yang kedua, Barabas. Lagi nih, sekarang kakak mau bikin yang Tuhan Yesus nih. Ambil stick es krimnya, taruh di tengah. Kita ambil lagi nih
selotipnya. Lalu kita tempelkan lagi. Kalau misalnya adik-adik kesusahan waktu mengunting selotip, adik-adik bisa minta bantuan orang tua ya. Ini kakak mau nempelin selotipnya dulu nih buat semuanya. Dua lagi nih adik-adik. Adik-adik bisa ngikutin kan? Kalau adik-adik tidak bisa mengikuti langkah-langkahnya, videonya bisa di-pause dulu ya adik-adik ya. Nah adik-adik nanti setelah kita selesai, adik-adik bisa berfoto bersama wayang ini dan bisa mengulangi cerita firman Tuhan hari ini dengan menggunakan wayang yang kita bikin hari ini nih adik-adik. Nih, sekarang kita tutup semua nih wayang-wayangnya nih. Nih adik-adik ya. Satu lagi. Satu lagi. Ya, ini dia adik-adik aktivitas kita hari ini. Nanti adik-adik bisa berfoto bersama wayang untuk dilaporkan dengan kakak guru, tante atau kakak guru di kelas ya adik-adik ya. Bye-bye. Oke adik-adik, tadi kita semuanya sudah sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman, dan juga melakukan aktivitas. Kita sekarang sudah berada di penghujung ibadah online hari ini. Kita mau sama-sama akhiri dengan berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Yuk, mari kita semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu atas hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah diingatkan bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, mau dianggap salah oleh manusia walaupun Tuhan tidak bersalah, dan semuanya itu Tuhan lakukan karena Tuhan mengasihi kita semua. Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya, biarlah Tuhan yang berkati sertai apapun yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.